Puji Tuhan, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Deswandi Christian Artonang dengan NIM 230201008 kelas Agribisnis 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi komputer. Apa itu komputer? Komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi, serta bekerja secara otomatis yang bertujuan untuk membantu pekerjaan manusia. Secara etimologi, kata komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang artinya menghitung. Sehingga secara sederhana pengertian komputer adalah alat yang digunakan untuk menghitung aritmatika. Sejak komputer terus berkembang setiap waktu hingga sampai kita rasakan sekarang ini. Hal ini memang telah terbukti dengan digunakannya komputer. Apalagi di setiap lini kehidupan pada zaman sekarang. Tidak dapat dipungkiri memang manusia sekarang akan lebih cenderung bergantung terhadap komputer di setiap kegiatannya. Sejarah komputer dari generasi ke generasi. Komputer generasi pertama yaitu tahun 1946 sampai 1909 dengan menggunakan tabung vakum yang memiliki berat hingga 30 ton yang bertujuan agar menghitung sasaran bom pada saat itu. Generasi kedua pada tahun 1909 sampai 1965 dengan menggunakan transistor. Yang ketiga 1965 sampai 1971 dengan menggunakan integrated circuit atau IC. Komputer generasi keempat dari tahun 1971 sampai sekarang dengan menggunakan microprocessor. Komputer generasi kelima sekarang sampai masa depan dengan menggunakan artificial intelligence atau AI. Komputer pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1967. Pemerintah membentuk suatu badan yang dikenal dengan nama Bakotat, atau lebih jelas Badan Koordinasi Otomatis Administrasi Negara pada tanggal 4 Juli 1969 yang berfungsi sebagai konsultan bagi instansi-instansi yang akan membeli atau menyewa peralatan komputer. Kita lanjut ke materi kedua yaitu sistem komputer terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software. Perangkat keras komputer atau hardware adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak, software. Perangkat keras juga memiliki beberapa komponen yaitu ada input, proses output, dan penyimpanan. 1. Input. Ada beberapa contoh input yaitu keyboard, mouse, webcam, barcode scanner, joystick, scanner, mikrofon, dan pemindai sidik jari. Proses di antara proses dari komputer adalah prosesor sentral, processing unit atau CPU, motherboard atau mainboard atau baseboard, power supply, memorandum access memory atau RAM. Output ada beberapa komponen output dalam komputer, di antaranya adalah 1. Monitor, printer, proyektor, headphone, plotter, dan speaker. 4. Penyimpanan, di antaranya adalah hard disk atau HDD, optical drive, flash disk, solid state drive atau solid state disk atau SSD. Kita lanjutkan pada materi yang ketiga, yaitu perangkat lunak atau software. Adalah perangkat yang berisi serangkaian instruksi, program, prosedur, pengendali, pendukung, dan aktivitas-aktivitas pengolah perintah pada sistem komputer. Tanpa software, komputer adalah rongsokan elektronik. Jadi, komputer adalah susunan atas hardware dan software yang saling bekerja sama. Perangkat lunak atau software terbagi menjadi dua komponen yaitu 1. Perangkat lunak sistem, 2. Perangkat lunak aplikasi. Nah, yang pertama itu ada perangkat lunak sistem, berfungsi untuk mengendalikan sistem kerjasama mendasar sehingga mengatur kerja media input, output, tabel pengkodean, memori penjadwal prosesor, dan lain-lain. Contohnya seperti Windows, Linux, iOS, Android, macOS, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu, misalnya program pengolah kata, mengelola lembaga kerja, program presentasi, desain grafis, dan lain-lain. Contohnya seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Program-program dalam perangkat lunak di antaranya adalah bahasa pemrograman, yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi
yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. 2. Program bantu atau utility yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer. Misalnya memformat disket, mengcopy data, mengkompres file, antivirus, dan lain-lain. Kita lanjutkan pada materi yang terakhir, yaitu cara mengoperasikan komputer, yaitu pertama, menyalakan komputer. Langkah awal dalam mengaktifkan komputer adalah dengan melakukan proses booting. Booting adalah proses mengaktifkan komputer. Mulai dari awal, proses booting ada dua macam, yaitu cold booting dan warm booting. Cold booting adalah booting pada komputer yang dimulai dari keadaan mati atau belum mendapatkan arus listrik sama sekali hingga komputer menyala. Sedangkan warm booting adalah booting yang dilakukan pada saat komputer sedang menyala atau ada arus listrik. Diulangi lagi proses bootingnya, seperti restart. Yang kedua, mematikan komputer. Untuk cara mematikan komputer adalah klik menu start yang berada di pojok kiri bawah. Yang kedua, klik shutdown. Yang ketiga, tunggu beberapa saat hingga monitor mati dan suara CPU tidak terdengar lagi. Yang tiga, proses penggunaan komputer agar awet dan aman. Caranya adalah pertama, jangan memaksakan komputer untuk menjalankan program yang tidak memenuhi spesifikasi. Yang kedua, mengikuti langkah-langkah dalam menghidupkan atau mematikan komputer dengan benar. Yang ketiga, jangan pernah melakukan overclock prosesor jika tidak tahu caranya. Yang keempat, bersihkan CPU jika terlihat sangat kotor karena debu, terutama pada motherboard. Yang kelima, disarankan agar menggunakan UPS agar komputer tidak rusak oleh pemadaman listrik atau pemadaman yang dapat berubah sewaktu-waktu. 6. Pilihlah lokasi di mana CPU atau perangkat komputasi bebas dari air, debu, atau hal yang dapat merusak komputer. Yang ketujuh, selalu perbarui antivirus. Yang kedelapan, jika memiliki masalah dengan komputer, ada dua opsi masalah dengan perangkat lunak atau perangkat keras. Lakukan pemeriksaan terhadap perangkat lunak terlebih dahulu. Demikianlah materi yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.